Welcome home to PA. Mari yang siap memuji Tuhan katakan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan sembah nama Tuhan Yesus kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin. Buat Tuhan kita, serahkan haleluya. Haleluya. Teman-teman masih semangat, amin. Amin.
2PM itu dibentuk karena untuk dewasa muda teman-teman. Jadi karena semangatnya harus lebih semangat daripada yang tadi itu ibadah raya. Karena semangatnya kan anak muda, amin. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Jadi Tuhan ada di sini sekarang teman-teman. Jadi kasih yang terbaik ya buat Tuhan, amin. Berapa banyak percaya bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala hal, amin. Angkat suaramu sama-sama katakan, come on, 1, 2, 1, 2. To you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Mari bersuka cita teman-teman di rumah Tuhan. Angkat suaramu, nyatakan. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Sing deep down. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To be and sing together. To you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. One more time. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Kasih tepuk tangan buat Tuhan di atas kepala, come on. Umat-umat yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Sama-sama angkat suaramu, come on. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Sing, I believe, I believe, I believe. Oh, oh, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. Ingat teman-teman, Tuhan ada di sini. Suara yang terbaik buat Tuhan kita. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living. 2PM sama-sama sambil lompat. Nothing is impossible through you. I can do anything, I can do
Kasih tepuk tangan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Shout haleluya. Sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom 2 PM, welcome home. Sampaikan tanganmu jika engkau diberkati minggu-minggu ini. Wah, luar biasa, silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, saya suka cita sekali hari ini saudara. Karena kita ada di rumah Tuhan bersama-sama. Dan saya senang sekali ada di 2 PM karena berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang seakan-akan sepertinya mass service. Tetapi di 2 PM kami mengutamakan yang namanya komunitas, saudara-saudara. Jadi di sini apakah ada yang baru pertama kali datang? We really love to connect with you. Bicara dengan teman-teman di sini. Apakah ada? Bisa angkat tangan. Kalau ada. Tidak usah malu. Ada di sebelah. Kita tepuk tangan dulu ya buat mereka. Yuk. Welcome home. Selamat datang dan jika belum ada rumah ibadah yang tetap, so much welcome you to come back again and again and again. Supaya kita sama-sama bisa kenal Yesus bersama-sama. Hari ini saya bersuka cita saudara-saudara, tadi saya di depan di sini, pembicara kita katanya, saya nervous banget kok. Haleluya. Nervous berarti artinya bagus. Dia harus mengandalkan Tuhan. Amin saudara-saudara. Tapi begitu-begitu saudara-saudara, saya begitu suka cita pada saat tadi ketemu saya, dia bilang, kok aku baru naik Grab. Dan dia bilang, saya baru injilin driver Grabnya. Itu dewasa muda di 2 PM yang seperti itu, radikal buat Tuhan. Amin saudara-saudara. Dan saya percaya kita semua, kenapa kita ada di sini khusus untuk young professionals. Saya percaya tuh saudara-saudara bahwa kita melayani Tuhan bukan pada saat kita nanti sudah umur 60, umur 70 saudara-saudara. Tetapi saya selalu punya hati, kenapa nggak melayani Tuhan sejak kita muda. Kalau kita bisa berkarya dengan luar biasa di luar, kita punya ide-ide yang luar biasa cemerlang, kita punya kreativitas yang cemerlang di luar sana. Kita punya kegigihan yang luar biasa di dalam corporate structure. Kenapa enggak di dalam rumah Tuhan? Amin saudara-saudara. Nah hari ini saya senang sekali, teman-teman kalau lihat teman-teman singers di sini, saudara-saudara, mereka semua adalah orang-orang yang sangat sibuk. Regine is in hospitality, salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Sila di salah satu bank. Mereka sangat sibuk. Lalu ada Andre adalah property agent terbaik se-Jabodetabek katanya saudara-saudara. Haleluya. Ada Michelle is in events and e-commerce dan juga ada Andrew juga di e-commerce. Mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk tetapi saya senang sekali mereka melayani Tuhan dan tentunya juga usher-usher yang ada. Mereka bukan orang-orang yang dibayar atau orang-orang yang kurang kerjaan saudara. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk tetapi di tengah kesibukan mereka bisa melayani Tuhan. And that's 2 PM. Amin saudara-saudara. Di depan saya tentunya ada yang bergelut di bidang asuransi, corporate, business, K-pop lovers, saudara-saudara. Ya, ada juga teman kita yang baru pertama kali datang dari Jerman, betul? Ya, namanya Michael ya tadi ya. Welcome Michael. Saya nggak bisa ngomong bahasa Jerman. Saya bisa ngomong bahasa Jawa sedikit-sedikit, saudara-saudara ya. Haleluya. Nah teman-teman, jika engkau adalah dewasa muda, young professionals atau bahkan young couples, please join 2 PM hari Minggu. We've got plenty of space, bukan hanya di dalam, cari parkir gampang, tidak usah ributan tempat parkir, kita ada di sini, kita bisa nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Amin saudara-saudara. Nah saya senang sekali, saya mau offer teman-teman di sini yang belum tergabung di dalam Cool, ya kita punya Cool ada 6 saat ini, ada Cool Thrive, online, Sunter Paradise yang katanya paling heboh. Itu kemarin saya lihat ada berapa orang Sunter Paradise? 26 orang saudara-saudara. Sunter Paradise. Udah hampir mau tawuran gitu kira-kira ya saudara-saudara ya. Lalu ada Cool Link juga di Sunter. Cool 221 yaitu para married couples yang luar biasa ya. Mama-mama muda dan papa-papa muda yang walaupun punya bayi tetap melayani Tuhan. Cool Ohana dan Cool Rejoice. Nah Cool Rejoice juga baru dibuka 3 bulan sudah 32 orang saudara-saudara. Amazing. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita yuk. Nah oleh karena itu, I believe in multiplication ya saudara-saudara ya. Saya percaya tentang multiplikasi karena apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita tidak semestinya untuk kita-kita saja. Tetapi untuk lebih banyak orang lagi. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, with great pleasure, with great joy, saya mau announce saudara-saudara, kita akan multiplikasi 2 Cool baru. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.
2 cool baru. Nah oleh karena itu saya boleh minta untuk cool couple yang baru. Gembala coolnya adalah Mike dan Ray, bisa bangkit berdiri. Mike dan Ray ini adalah gembala cool couples yang baru, multiplikasi 1 cool baru. Mereka akan menggembalakan teman-teman di sini yang sudah menikah, mungkin anaknya masih kecil. Please join them. Let me tell you, Mike and Ray are the most caring person here. Gitu ya. Bahkan saya di-caring sama mereka. Luar biasa saudara-saudara ya. Ya silakan duduk saudara-saudara. Dan tentunya juga ada Vindi di belakang. Vindi ini an accountant, luar biasa sibuknya, tetapi dia dipercaya Tuhan untuk menjadi gembala cool. Dan satu lagi ada Reinhard. Mana Reinhard? Ada Reinhard di sini. Reinhard ini mempunyai bisnis construction dan juga dia adalah secular artist di Spotify. Lagu-lagunya sudah didengarkan jutaan orang saudara-saudara. Dan dia menjadi gembala cool, menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Kita tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan kita. Awesome. Dan saya rindu dan saya akan nantikan terus akan ada pemimpin-pemimpin baru di tengah-tengah kita. Amin saudara-saudara. Saya percaya bahwa mungkin akan ada lawyer-lawyer baru yang cinta akan Tuhan. Bahkan tadi saya baru counseling satu anak, dia bergelut di bidang politik. Why not the next governor datang dari 2PM? Why not? Why not? Ya ada juga yang bergelut di bidang kuliner dan segala macam. Nah, I really believe kalau kita bisa berkarya secara sekuler, why not we give the best to God? Amin saudara-saudara. Ya. Nah hari ini kita berbicara tentang cool saudara-saudara. Sore ini kita ada acara yang luar biasa, yaitu turnamen badminton saudara-saudara ya. Turnamen bulu tangkis. Mungkin pertama kali diadakan di gereja ini dan hadiahnya nggak main-main saudara-saudara, 2 juta rupiah. Dan hari ini ada berapa? 10 ganda putra. Gitu saudara-saudara. Kira-kira siapa yang akan menang? Lalu ada 10 ganda campuran yang akan bertanding sore hari ini di Sunter ya Reinhard ya. Di Sunter, dan pemenangnya nanti akan di-announce minggu depan juga. Luar biasa ya. Haleluya. Haleluya. Nah saudara-saudara, mari kita saksikan satu teaser ini. Kita konsentrasi sebentar. Kalau boleh kita redupkan lighting kita akan nonton yang satu ini saudara-saudara. Di akhir bulan Oktober. Please mark your dates. Saya belum bisa announce hari ini karena di ban gitu ya saudara-saudara ya. Kalau saya announce saya ditimpukin sama sepatu sehari ini. Tapi there will be announcement soon. Sesuatu yang luar biasa and you don't want to miss this. Kalian tidak mau kelewatan yang satu ini. We're going somewhere and it's going to be super awesome. And I cannot wait. Saya nggak sabar. Ini mau announcement aja kayaknya saya mesti gigit lidah saya dulu gitu saudara-saudara. Karena udah nggak sabar dengan yang satu ini saudara-saudara. Stay tune. Ikut Cool 2PM. Kalau ikut Cool 2PM akan dapat insider information katanya. Betul ya katanya gitu ya. Dan datang lagi ke 2PM minggu depan akan ada announcement berikutnya yang saya mau katakan, saudara-saudara jangan sampai kelewatan. Nah hari ini, again, seperti yang tadi saya sudah bahas saudara-saudara bahwa di kesibukan kita, saya percaya Tuhan bisa pakai kita semua, para dewasa muda saudara-saudara. Dan hari ini kita akan diberkati oleh seorang perempuan yang masih muda, tetapi di dalam masa mudanya dia mengalami Tuhan yang luar biasa. And saya sudah pernah dengar kesaksiannya dan kesaksiannya sangat luar biasa. Dan saya percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Dan Tuhan yang sama, kalau Tuhan berperkara dalam hidupnya, Tuhan pasti bisa berperkara dalam hidup kita. Katakan amin saudara-saudara. Dan I believe saudara-saudara bahwa firman Tuhan katakan oleh darah anak domba dan oleh karena kesaksian kita, iblis dikalahkan. Nah oleh karena itu, can we give a big warm applause for Rachel, prinsesa yang akan membagikan kesaksian luar biasa. Silakan Rachel. Shalom semuanya.
Pertama-tama, I would like to thank the leaders of 2PM yang udah ngasih aku kesempatan untuk berdiri di sini untuk sharing sedikit tentang kebaikan Tuhan di hidup aku. Buat yang belum kenal aku, nama aku Rachel. Biasanya aku juga melayani di 2PM sebagai usher dan juga sebagai multimedia di belakang sana. Nah, sebelum aku mulai kesaksian aku, I would like to ask some of you guys here. Semua di sini pasti pernah mengalami kegagalan maupun penolakan kan? Karena sama, aku pun begitu. Terlebih dalam hal mencari beasiswa. Kejadiannya ini tahun lalu, saat aku lulus dari Malaysia, itu aku baru umur 19 tahun. Aku lulus diploma, dan saat itu aku bingung banget, aku harus ngapain, aku harus lanjut kemana. Karena banyak banget pertimbangan, dan salah satunya adalah masalah biaya. Meskipun keluarga aku dari keluarga yang biasa-biasa aja, yang semua kebutuhannya terpenuhi, tapi untuk menguliahkan anak ke luar negeri itu bukan hal yang mudah. Karena begitu, karena aku masih sangat bertekad gitu ya untuk kuliah ke luar negeri, jadinya aku memutuskan untuk mencari beasiswa. Aku apply 3 beasiswa yang berbeda. Beasiswa Korea, beasiswa Hungaria, bahkan beasiswa Romania yang gak gitu banyak orang tahu. Tapi guys, 3-tiganya itu, aku gak ada yang dapet. Di saat itu aku bertanya-tanya, apa sih yang kurang? IPK aku 3,99, organisasi ikut sana-sini, aktivitas pun juga banyak. Tapi apa yang kurang? Dan di situ aku disadari juga sama Tuhan, aku tuh terlalu sombong dan hanya mengandalkan kekuatan aku sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Dan segala kelebihan, kehebatan, kekuatan kita, itu pun berasal dari Tuhan, bukan kita sendiri. Nah, singkat cerita, karena aku nggak bisa dapat beasiswa itu, aku coba apply sendiri ke Romania, karena itu salah satu negara yang lumayan terjangkau lah gitu untuk pendidikan. Aku udah ngurus semuanya, tapi ujung-ujungnya juga nggak bisa. Ijazah aku nggak diakui di Romania. Karena itu mentok juga, akhirnya aku memutuskan untuk kerja aja di Indo. Aku keterima di salah satu perusahaan IT di Kelapa Gading sebagai developer, dan di situ aku juga sangat bersyukur kalau aku bisa bertemu dengan bos yang sangat baik yang ngajarin aku semua dari nol. Dan di saat yang bersamaan juga, aku dipercaya sama Tuhan untuk menghandle suatu bisnis aku sendiri yang melalui Shopee dan juga Instagram. Jujur kalau ditanya guys, ini nggak gampang juga buat aku. Aku kerja dari pagi sampai malam, kadang lembur sampai jam 10 malam. Terus juga Sabtu Minggu aku juga kadang dipakai untuk kerja, apalagi aku juga harus menghandle bisnis aku sendiri. Nah, kadang-kadang tuh aku rasanya ingin ngeluh, Tuhan kenapa? Kenapa aku? Kenapa aku yang harus kerja sesusah ini? Sementara teman-teman aku yang umur 19 tahun itu masih pada enjoy masa muda mereka. Mereka masih enjoy pergi sama teman-temannya, hangout sana-sini, sementara aku udah kerja semuanya sendiri. Tapi Tuhan mengingatkan aku lagi, ini Tuhan sedang memproses aku, biar aku lebih dewasa, lebih mengandalkan Tuhan di setiap segala situasi yang aku hadapi. Dan juga aku harusnya bersyukur kalau Tuhan percaya kalau aku tuh bisa melewati semua ini dengan Tuhan. Nah, singkat ceritanya lagi, akhirnya sekitar akhir tahun lalu, aku ditawari agen pendidikan aku untuk melanjutkan studi ke UK. Dan itu durasinya cuma 1 tahun. Saat itu aku jujur kayak ragu banget. Kayak nggak mungkin lah aku bisa kuliah ke UK. Secara itu biayanya luar biasa besar gitu kan. Kayaknya nggak mungkin buat aku. Tapi setelah aku discuss sama orang tua aku, mereka bilang ya udah coba aja. Siapa tahu kan ada beasiswa atau ada potongan apa gitu. Nah di saat itu juga aku ada sedikit harapan karena universitas yang aku tuju ini mereka mengadakan beasiswa tahun sebelumnya, yaitu beasiswa untuk tempat tinggal 1 tahun. Ternyata saat aku apply, aku keterima kuliah di sana, tapi beasiswanya itu nggak ada tahun itu. Aku jujur tambah bingung lagi, aku harus cari duit dari mana untuk biayain kuliah aku, segala macam. Walaupun orang tua aku juga biayain sebagian, tapi sebagian besarnya lagi, apalagi untuk tempat tinggal, biaya hidup dan biaya kuliah itu juga harus aku yang cover. Nah,
Tapi guys, Tuhan kita yang kita sembah itu sangat luar biasa. Tuhan punya berbagai cara yang bahkan kita gak kepikiran. Itu Tuhan ternyata ada loh cara-caranya untuk membantu kita kalau itu emang jalannya Tuhan. Saat itu, sekitar akhir tahun lalu, tiba-tiba bos aku naikin gaji aku lebih dari ekspektasi aku. Terus juga bisnis aku berjalan dengan sangat lancar. Ditambah lagi guys, walaupun beasiswa yang tempat tinggal itu nggak ada, ternyata tahun itu mereka mengadakan beasiswa untuk biaya kuliahnya. Saat aku tahu tentang beasiswa biaya kuliah ini, akhirnya aku coba, walaupun dalam hati aku agak pesimis ya guys, karena aku ditolak 3 kali gitu. Tapi akhirnya aku tetap coba, aku berusaha semampunya aku, dan aku sangat bersyukur selama proses aku apply beasiswa ini, Tuhan banyak pakai orang-orang di sekitar aku untuk menguatkan aku dan support aku. I'm very grateful for my parents, my family yang udah support aku, udah mendoakan aku setiap hari, dan juga untuk pacar aku juga yang nemenin aku latihan setiap harinya, bantuin aku revisi esai, dan juga untuk teman-teman semua di sini, apalagi teman-teman 2PM ya, yang sangat mendoakan aku, menguatkan aku. Setiap kali aku berasa pesimis, orang-orang di sekitar aku yang menguatkan aku dan selalu bilang, kalau kita tuh hanya butuh iman, kita hanya butuh percaya. Kalau Tuhan udah buka pintu, semua gak ada yang mustahil. Nah, singkat ceritanya, beasiswanya ini 3 tahap. Aku berhasil tahap 1, tahap kedua, dan yang terakhir tahap interview dengan pihak UK. 1 hari sebelum aku mulai interviewnya ini, ada salah satu teman-teman di 2PM aku yang ngajak aku untuk ke PPW Night. Dan di saat itu, aku sangat bersyukur banget. Ada satu lagu yang dibawakan oleh yang WL-nya saat itu. Lagunya berjudul Tuhan yang Besar. Lagunya itu benar-benar menguatkan aku secara pribadi. Dan aku juga selalu terngiang-ngiang oleh liriknya itu. Di situ aku kembali diingatkan kalau Tuhan itu besar, lebih besar dari segala yang kita hadapi. Dan kalau misalnya Tuhan udah berjanji, pasti Dia yang akan menepati. Nah, bahkan 5 menit sebelum aku mulai interviewnya, lagu itu yang terngiang-ngiang di pikiran aku. Setiap kali aku takut, aku kembali sadar, oh ya, Tuhan kita tuh lebih besar. Tuhan pasti sanggup. Nah, singkat ceritanya, 5 menit setelah aku interview, yang terakhir itu, aku di-announce kalau aku salah satu dari penerima beasiswa di Asia. Totalnya penerimanya ada 2 dan aku salah satunya. Jujur saat itu aku sangat kaget dan amazed gitu sama Tuhan. Tuhan punya cara yang luar biasa. Dia merela menggagalkan planku untuk beasiswa Rumania, Hungaria, Korea, karena Tuhan punya plan yang lebih besar. Dan di situ juga, aku juga disadarkan juga kalau kita tuh nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Jadi, buat teman-teman semua di sini yang sedang mengalami kegagalan ataupun penolakan, aku mau encourage juga teman-teman, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di setiap apapun itu. Meskipun saat ini kita nggak tahu ya apa yang Tuhan sedang proses dalam hidup kita, tapi trust me guys, saat kita tahu nanti apa yang Tuhan sudah plan di hidupan kita akan bersyukur kalau plan Tuhan yang terjadi, bukan plannya kita. Dan juga, aku juga sangat thankful sama sermonnya Ko Didi minggu lalu. Itu ada sedikit yang aku ingin kutip ya Ko. A rejection could be God's redirection. And I feel that myself. Jadi buat teman-teman semua di sini, tetap mengandalkan Tuhan di segala apapun yang sedang kalian lakukan. Berjuang semampunya kalian, dan jangan lupa berdoa, ikut sertakan Tuhan. Itu aja dari aku, sekian, dan terima kasih, and God bless you guys. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang pegang setiap musim kehidupan kami, Yesus. Oh, sebab kami milik-Mu Tuhan. Haleluya.
kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu,
hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender my life. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I'll surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. Yes, Lord. Yes, I will surrender my life to you. You are mine, now and forever. Sing it, sing it. And I am now forever in your grace. I surrender. You are mine, Lord, now forever. I'm alive in your wonder. 'Cause you are good. Tiada yang lain selain Engkau, Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami naikkan syukur kami. Kau pegang hidup kami, takkan kekurangan kami, Tuhan. Kau pegang janji-Mu, kami berserah kepadamu, kami berserah kepadamu, Yesus. Mari angkat rohmu, mari kita sembah Yesus yang hidup, sebab tiada yang lain selain Engkau. Kau yang pegang hidup kami, takkan pernah kami takut, sebab Kau gunung batu kami, Tuhan. You are good, Jesus. You are good.
bicara mengenai ibadah yang terbaik adalah teman-teman, adalah bagaimana kita bisa setting diri kita ketika ibadah. Itu enggak untuk menerima, tapi kita memberi teman-teman. Salah satu hal terbaik yang bisa kita beri kepada Tuhan hari ini adalah ucapan syukur. Mari ambil momen saat-saat ini teman-teman. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Ungkapkan rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Sungguh Engkau baik bagi kami Yesus. Kami tak mampu tanpamu Tuhan. Kau lihat dirimu beberapa tahun yang lalu, mungkin kamu bukan siapa-siapa. Kalau sampai ada di titik ini, kami bersyukur Tuhan Yesus. Sampai ada di titik ini, kami terima kasih. Cuman pujian penyembahan yang kami bisa balas buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, punya Tuhan seperti-Mu Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat satu pujian itu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Nyanyikan dengan segenap imanmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Janji iman setiap kami Tuhan. Mari angkat suaramu, nyatakan. Ku membawa hati, oh hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Ku membawa
Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Kata untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Katakan untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Panggil nama Yesus, Yesus. Teman-teman ambil waktu 1-2 menit ke depan. Rasakan begitu luar biasanya kasih Tuhan kepada setiap dari kita. Tuhan, siapa kami Tuhan? Siapa kami Tuhan sehingga kami boleh layak menerima kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami hanya bisa mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Ketika Engkau mau menebus setiap dari kami. Engkau mau menebus setiap dosa-dosa kami. Itu merupakan bukti nyata kasih-Mu yang begitu luar biasa untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau siang hari ini kami ada di tempat ini, kami percaya itu bukan sebuah kebetulan ya Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau yang bukakan hati kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bukakan pikiran kami ya Tuhan. Biar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi harapan yang baru ya Tuhan. Boleh menjadi kekuatan yang baru untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Ini adalah tempat kedua yang aku pribadi paling enjoy banget kalau nyembah Tuhan. Yang pertama of course, ruang kantor saya pribadi. Di mana saya bisa mengunci dan saya bisa meraung-raung sampai nangis. Dan selalu happy bisa menyembah Tuhan di rumah sendiri. Dan aku juga selalu happy bisa melayani Tuhan di rumah aku sendiri. Di mana aku benar-benar tumbuh berkembang, potensi aku benar-benar bisa dilatih luar biasa. Tuhan pakai aku luar biasa. Thank you juga buat leader-leader yang di sini. Aku juga mau thank you buat Rachel. Wow. Benar-benar memberkati aku secara pribadi walaupun aku dengar 2 kali. Benar-benar kekuatan baru lagi buat aku pribadi. So teman-teman, aku akan buka sharing pada siang hari ini dengan sebuah cerita. Aku yakin dan percaya teman-teman pasti semua di sini kita pernah berbelanja di supermarket atau toko buah. Jadi saya dan istri saya sih lebih tepatnya, saya punya kebiasaan unik. Saya melepas stres itu saya suka jalan-jalan keliling ke supermarket. Padahal nggak beli apa-apa. Nah ada satu kali saya dan istri saya temenin istri saya Dewi, kita belanja ke sebuah toko buah. Jadi begitu masuk saya keliling-keliling, ada satu section yang membuat mata saya tertuju. Sectionnya adalah buah jeruk. Kenapa perhatian saya tertuju?
Karena setiap buah jeruk tersebut dipajang, terus ditempel label. Manis. Oh, setiap buahnya itu ditempel. Ini manis. Jadi secara otomatis, secara refleks, oh pasti tahu dong, ini jeruk pasti yang manis. Ya udah, saya pilih, beli segala macem. Udah gak sabar nih pulang ke rumah untuk makan ini jeruk. Karena saya cukup gila makan jeruk, saya suka banget makan jeruk, turun ke anak-anak saya. Jadi begitu nyampe rumah saya langsung buka dengan ekspektasi manis. Jadi saya buka, saya langsung gigit. Walah, ternyata saya kena prank. Teman-teman pernah ya, di otak kita udah ngarepin sesuatu, udah ngarepin manis, begitu digigit tuh asem. Jadi tuh kayak nyelekit sampai di sini gitu, nyelekit apa tuh bahasa Jermannya tuh. Jadi ternyata label yang ditempel tidak sesuai dengan rasa sebenarnya dari si jeruk tersebut. Nah ternyata kalau dipikir-pikir, ternyata hal yang sama seringkali terjadi juga dengan kehidupan kita loh. Seringkali di dalam kehidupan kita ada label-label yang menempel pada diri kita yang sebenarnya tidak mendefinisikan siapa diri kita. Mungkin label itu kita dapat dari orang tua kita. Kita dari kecil kita diberikan label. Atau mungkin label itu ditaruh di hidup kita karena kita dari orang yang kita look up. Mentor kita, leader kita, atau atasan kita. Atau ada label yang kita tempel karena dari kita sendiri yang tempel. Hasil dari penilaian terhadap hidup kita sendiri. Lewat kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin tanpa sadar dari kecil orang tua kita, nih si Henry nih emang anaknya bebel. Ini anak rebel lah, dari kecil udah sampai gede nggak pernah bisa mau dibilangin. Wow, kita dicap anak yang rebel. Padahal mungkin apa? Mungkin padahal si Henry ini anak yang kreatif dan mempunyai kemauan yang kuat. Atau mungkin pasti teman-teman pernah dengar, bro, gue mah emang orang susah. Kakek nenek gue ekonominya susah. Om tante gue juga biasa-biasa aja. Gue juga dilahirkan di keluarga ya biasa-biasa cenderung susah. Kayaknya memang hidup gue ditakdirkan sebagai orang susah deh. Pernah denger ya kayak gitu ya? Atau mungkin soal pekerjaan. Ya di silsilah keluarga gue dari kakek nenek semuanya kerja kantoran. Bokap nyokap gue kerja kantoran, koko cici gue professional worker. Kayaknya nggak ada tuh darah berbisnis di dalam hidup gue. Wah, darah berbisnis. Jadi dia melabeli diri dia sebagai, hidup gue pasti jadi karyawan. Padahal mungkin apa? Padahal mungkin Tuhan kasih kelebihan dia bisa melihat sesuatu kesempatan sehingga dia bisa membuka bisnis yang bagus. Dan kalau kita pikir lagi sebenarnya banyak sekali label-label yang menempel pada diri kita yang sebenarnya tidak mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya. Sehingga hidup kita terjebak pada label tersebut. We are trapped by the labels. Nah kalau beruntung kalau label yang menempel selama ini ada label-label yang baik. Label-label yang bisa membuat kita meyakini siapa diri kita sebenarnya. Tapi yang jadi bahaya adalah ketika label tersebut tidak mendefinisikan siapa diri kita. Oleh karena itu agar kita tidak terjebak, hidup kita tidak terjebak pada label-label yang merugikan di hidup kita harus kenal dulu siapa kita. Identitas apa yang ada di dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 139 ayat 1-3 dan 13. Saya bacakan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Kita loncat ke ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin. Nah, cara terbaik agar kita bisa mengenal sebuah ciptaan adalah dengan bertanya kepada penciptanya.
Seringkali kita terjebak pada sebuah label karena akibat ketidakmampuan kita, kita tidak mengenal siapa diri kita. Kita tidak mengenal identitas apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita hidup terjebak pada label-label tersebut yang akhirnya merugikan hidup kita sendiri. Nah, sebagai contoh, saya biasanya pengguna Windows. Ya, kalau laptop kan pengguna Windows. Jadi karena diracunin sama Eric, udah kok, lu kalau mau lebih produktif harus pindah ke Apple katanya. Jadi karena diracunin akhirnya ya udah. Salah satunya jadi lu nggak tergoda untuk kalau lagi kerja main. Ini kalau Apple tuh benar-benar bisa produktif, oke lah. Akhirnya saya coba menggunakan Apple. Nah, pertama kali saya coba Apple benar-benar norak setengah mati. Teman-teman tahu kan, kalau kita buka sesuatu, Windows kan simple. Close-nya itu di kanan. Jadi saya bingung, mau tutup kalau Windows, oh ternyata tombol close-nya di sebelah kiri. Sesimpel itu aja saya bingung gitu loh. Ternyata akhirnya saya harus nonton YouTube lagi, cari tahu lagi, oh cara menggunakan iOS ini tuh gimana sih caranya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika saya cari tahu, saya nggak mau cari tahu nih cara menggunakan iOS-nya. Akhirnya dengan gampang saya labelkan MacBook ini sebagai ribet, apa bagusnya? Yang salah siapa? Yang salah laptopnya atau salah saya karena saya nggak pernah mau cari tahu. Yes? Itu kan yang sering kali terjadi di dalam hidup kita. Kita kurang mengenal siapa diri kita. Akhirnya kita melabeli diri kita dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan identitas kita. So, jadi cara terbaik agar kita mengenal diri kita adalah dengan bertanya langsung kepada pencipta kita. Firman Tuhan yang barusan kita baca, pemazmur mengatakan, Engkaulah Tuhan yang paling mengenal siapa diriku. Segala hal yang aku lakukan, bahkan segala hal yang ada di dalam pikiranku. Karena Engkau sendirilah Tuhan yang menenun aku sejak di dalam kandungan. Nah, sama seperti halnya ketika aku mencoba mempelajari cara menggunakan laptop ini. Ternyata Tuhan pun sudah menyiapkan juga manual booknya. Lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kita bisa mengenal lebih dalam lagi siapa diri kita. Siapa kita di mata Tuhan. Untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Sehingga kita tidak lagi terjebak hidup di dalam label-label yang akhirnya merugikan hidup kita. Mari teman-teman kita sama-sama baca. Kita baca lagi dari ayat Alkitab, dari manual book firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk dari kita semua. Dari kitab Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Nah, ketika hidup kita ditebus oleh Tuhan, hidup kita ditebus di atas kayu salib, ternyata bukan dosa kita saja yang diangkat. Tetapi ada seperti sebuah bonus, kita diberikan identitas baru bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Dan berbicara tentang anak pasti tidak jauh dengan orang tua. Dan orang tua dan anak selalu merupakan hubungan yang spesial. Kenapa spesial? Karena biasanya orang tua itu adalah orang yang paling mengenal siapa diri kita. Karena dia mengurus kita dari kecil, dia yang tahu siapa diri kita. Nah, ada satu kesaksian yang baru-baru ini terjadi. Jadi 2 minggu lalu, anak pertama saya, Eleanor, akhirnya masuk sekolah. Ya, ketawa yang bapak-bapak. Sekolahnya kali ini sekolah beneran, kalau kemarin kan sekolah bohong-bohongan gitu. Kenapa sekolah bohong-bohongan? Ya kalau kemarin-kemarin maminya boleh masih masuk, mbaknya boleh masuk. Kali ini sekolah beneran gak boleh. Anaknya harus masuk sepenuhnya ke dalam kelas. Jadi di sekolah ini ada aturan, oke, mami, dedi, saya dari pihak sekolah kasih waktu 4 hari ya. Kasih waktu kesempatan 4 hari, mami, dedi masih boleh temenin masuk. Hari kelima, no mercy mami, dedi. Mau sengamuk jingkrak-jingkrak anaknya, caw keluar. Nah, hari pertama saya datang, ini baru hari pertama di hari Senin. Saya udah gendong kan, jadi dari rumah Eleanor, nanti sampai sekolah harus sendiri ya. Makin ngomong, dia makin nyengkrem sini saya. Enggak mau dedi.
Karena dia deket banget sama saya. Jadi sampai di sekolah, gurunya langsung ngomong gini, udahlah Dedi, langsung ditinggal aja, jangan dimanjain. Tahu ujung-ujungnya juga nanti ditinggal. Buset, ini baru hari pertama Miss. Baru hari pertama anak saya udah dilabelin, jangan dimanja, ini anaknya anak manja. Oh no. Ditambah lagi ada mami-mami juga. Iya tuh Pak, saya juga udah tinggalin anak saya, biarin nangis-nangis, ujung-ujungnya juga kita tinggalin. Jadi baru datang udah dilabelin anak saya sebagai anak yang manja. Tergelitik di dalam hati, iya juga ya, apa jangan-jangan gue tinggalin aja nih si Eleanor langsung. Tapi di hati kecil saya berkata, oh enggak, Eleanor gak bisa diginiin. Karena saya kenal anak saya. Kalau saya langsung tinggal, yang ada pasti dia trauma. Ya udah hari pertama maminya masih temenin. Hari kedua ya kebetulan maminya pergi ke Bangkok sama mami-mami yang lain. Jadi saya daddy on duty. Oke, hari kedua masih ngamuk kan, masih cengkem. Oke, saya masuk ke dalam kelasnya, saya doa sama Tuhan. Tuhan ini gak bisa kayak begini terus nih. Gak bisa, ya gimana kerjanya kalau ditemenin terus. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, oke kamu share dong. Kamu share ke anakmu gimana caranya kamu mengatasi rasa takut kamu. Terus aku cerita, jadi hari kedua pulang sekolah aku cerita ke Eleanor, pernah lihat Dedi di panggungan pelayanan? Iya. Tahu gak Eleanor, Dedi juga takut loh. Oh, terus dia nyetuk, oh waktu mami elus-elus Dedi ya. Dia ternyata lihat. Iya, Dedi takut loh kalau di panggung. Tapi tahu gak Eleanor, rasa takut itu harus dihadapi, baru rasa takut itu hilang. Karena kan Eleanor punya Tuhan Yesus di mana di dalam hati Enoi kata dia. Oke, aku ulang terus. Nah di hari ketiga, aku ulang sebelum pergi sekolah, aku ulang lagi. Tiba-tiba sampai depan sekolah, dia nggak nyengkrem lagi. Masih digendong, jadi waktu saya hand over ke gurunya, akhirnya di hari ketiga saya berbahas hand over ke gurunya. Walaupun masih nangis, tapi nggak ngamuk segala macam, saya hand over. Wah di hari itu benar-benar gak konsen, nungguin jam 11, jemput, aduh anak gue gimana gitu kan ya. Ternyata sampai saya jemput, anaknya ceria-ceria aja, dia happy. Terus sampai pulang dia ketemu II-nya, ada kebetulan cici saya datang, dia dengan bangganya, II, aku udah sekolah sendiri dong, gak ditemenin Dedi kata dia. Dia udah bisa langsung sombong katanya. Terus dia bisa ngomong, iya rasa takut harus dihadapi, baru hilang kata dia. Sih, aku aja bapak yang di dunia, yang penuh dengan segala kekurangan, aku kenal loh anak aku. Walaupun sekelilingnya melabeli dia sebagai anak yang manja, no. I know my daughter. Kalau aku tinggal dia pasti trauma, gak mau sekolah lagi. Oleh karena aku berikan perlakuan yang khusus berbeda dengan anak-anak yang lain. Karena aku kenal anakku. Apalagi dengan Bapa kita di sorga. Pemazmur mengatakan dia yang menenun kita loh sejak di kandungan ibu kita. Dia yang tahu setiap tingkah laku kita. Dia yang tahu apa yang di dalam pikiran kita. So dialah yang paling mengenal siapa diri kita. Ketika kita mencap diri kita sebagai orang-orang, gue memang keluarga susah. Keluarga gue susah memang, gue ditakdirkan bakalan hidup susah dong. Ingat siang hari ini, identitas kita adalah anak-anak Allah. Hal yang kecil untuk Tuhan memberkati hidup kita. Yang jadi permasalahannya adalah di mana fokus kita. Kita mau berfokus terus pada label-label yang mentrap hidup kita, bahwa kita adalah orang yang susah, atau kita mau berfokus bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Dan identitas itu sudah ada di dalam hidup kita. Ketika kita melabeli diri kita, kita adalah orang-orang yang tidak punya harapan. Oh kok, hancurlah hidup aku, udah gak punya harapan lagi. Aku addiction. Bertahun-tahun kok aku gak pernah lepas dari pornografi. Aku terjerat pinjol kok. Balik lagi aku terjerat kartu kredit. Kayaknya that's it deh, hidup gue memang kayak gini.
But listen, kita adalah anak-anak Allah. Pilihannya adalah engkau mau berfokus pada label tersebut, atau engkau mau berfokus bahwa identitasmu adalah anak-anak Allah. Di dalam Allah selalu ada harapan. Dia adalah Allah yang selalu membuka tangannya, menerimamu apa adanya. Dia adalah Allah yang bisa memperbaiki hidupmu. Masa depanmu terjamin. Balik lagi keputusannya di kita. Kita mau berfokus di mana? Kita terus terjebak pada label-label tersebut, hidup kita terus menderita, atau kita mau mengambil keputusan, no. Identitasku adalah anak-anak Allah. Amin teman-teman. Your labels does not define your identity. Aku ulangin ya, your labels does not define your true identity. Label yang menempel pada diri kita tidak pernah mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Kejadian-kejadian buruk, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di dalam hidup kita tidak akan pernah mendefinisikan siapa diri kita di mata Tuhan. Your label does not, it's never define your identity. Namun yang seringkali menjadi permasalahannya adalah kita tuh suka lupa. Kita tuh suka lupa identitas kita tuh siapa sih? Itu yang membuat kita terjebak pada label-label tersebut. Ketika kita lupa, kita jadi tidak percaya. Apa benar kita ini anak-anak Allah? Kita jadi mudah tertipu oleh tipu muslihat iblis. Why tipu muslihat iblis? Karena inilah salah satu kebohongan yang iblis lakukan dari dulu zaman Adam dan Hawa sampai sekarang. Cuman di repackage doang aja sama iblis. Kebohongan yang sama terus menerus dia lakukan karena dia tahu ini adalah hal yang penting untuk anak-anak Tuhan. Ketika mereka tidak tahu identitas mereka, mereka akan jadi lemah, mereka gampang diserang. Mari kita lihat ya. Apa sih ini? Apa sih kebohongan yang iblis lakukan dari zaman dahulu sampai sekarang? Teman-teman boleh nilai ya. Kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, perhatikan, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sering ya kita dengar ya. Coba kita lompat ke pasal 3. Kita lihat apa yang iblis katakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Perhatikan, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada kontradiktif di sini. Manusia itu sudah diciptakan segambar dan serupa Allah. Tanpa memakan buah tersebut pun kita sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika iblis mempengaruhi Adam dan Hawa, kamu harus makan buah dulu pengetahuan ini. Baru kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal mereka sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita dibuat berpikir, oh kita harus melakukan sesuatu dulu, baru kita bisa dapat identitas ini. Kita harus gapai sesuatu dulu, baru identitas itu kita dapat. Kita baru punya certain level penghasilan dulu, baru kita bisa punya identitas kita. Seringkali kita berpikir seperti itu. Konsep ini yang seringkali membuat kita terjebak pada label-label yang padahal tidak sesuai dengan identitas yang kita miliki. Mungkin selama ini engkau tidak percaya diri dengan keadaanmu. Engkau berpikir, oh aku harus punya tas-tas branded dulu, aku pakai tas Chanel dulu. Atau yang cowok-cowok aku
harus pakai Rolex dulu, baru aku bisa diterima di dalam lingkunganku. Is it? Tetapi ketika kita tahu bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah, tanpa barang-barang branded pun engkau tetap bisa percaya diri. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Allah menerimamu apa adanya. Engkau diciptakan dengan sempurna. Jadi andaikan pun engkau punya tas branded, ya mungkin hanya sebagai untuk self reward. Jadi tanpa atau punya pun engkau tetap adalah anak yang percaya diri. Atau mungkin selama ini engkau melabeli dirimu. Oh, enggak ada yang sayang sama aku. Enggak ada yang sayang sama diriku. Enggak ada yang peduli dengan hidupku. Akhirnya kita terjebak pada a toxic relationship. Dan kita biarkan diri kita menderita. Hanya demi memenuhi label, oh ketika aku pacaran, baru aku berasa disayang. Padahal ketika kita tahu identitas kita adalah anak-anak Allah. Kita tahu ada Bapa yang selalu mengasihi kita apa adanya. Allah yang selalu menerima kita apa adanya. Ketika kita tahu identitas tersebut, tentunya kita akan memilih a healthy relationship. Kita akan memilih pasangan yang justru membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Karena kita tahu sumber kebahagiaan kita ada pada Bapa kita. Bukan pada pasangan kita, bukan pada relationship kita. Jadi tanpa engkau punya hubungan atau sedang menjalani hubungan, engkau adalah anak Allah yang sangat dikasihinya. Atau seringkali yang cowok-cowok seringkali melabeli, oh aku harus sukses. Karena mungkin selama ini, selama hidupku aku selalu diremehkan. Aku selalu dikucilkan. Sehingga aku harus sukses terlebih dahulu di dalam karir, baru aku bisa diterima. Baru aku gak pernah dikucilkan. Baru ada orang yang mau percaya sama potensi aku. Padahal ketika kita tahu identitas kita, kita adalah anak-anak Allah. Ada Bapa yang selalu percaya kita. Ada Bapa yang selalu percaya dengan potensi kita. Kita akan jadi pribadi yang aman. Justru kita mengejar sukses bukan karena kita mau diterima. Tetapi kita tahu kita anak Allah, kita mau sukses biar hidup kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Mengerti teman-teman sampai sini ya? Kundang pemusik dan WL Singer untuk maju ke depan. Ketika hidup kita terus-menerus terjebak di dalam label-label tersebut, semakin memperlihatkan bahwa kita adalah pribadi yang tidak aman. Seperti seakan-akan ada suatu lubang kosong di dalam diri kita, dan kita berusaha menutup lubang tersebut dengan menempel label-label yang bertentangan dengan identitas yang sebenarnya sudah kita miliki. Tetapi ketika kita percaya bahwa identitas itu sudah diberikan di dalam hidup kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah tahu yang terbaik. Allah tahu cara memperlakukan kita yang terbaik. Ketika kita berpegang teguh pada identitas itu, maka otomatis cara kita memandang suatu permasalahan akan berbeda. Otomatis cara kita memandang suatu situasi akan berbeda. Otomatis cara kita memandang orang lain pun akan berbeda. Dan yang paling penting apa? Cara kita memandang diri kita sendiri pun akan berbeda. Karena kita tahu identitas itu sudah diberikan. Identitas itu sudah ada di dalam hidup kita. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat mengambil identitas tersebut di dalam hidup kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Amin teman-teman. Mungkin kondisi kita saat ini sudah terlalu banyak label-label yang gak mengenakan, yang menempel pada diri kita. Tetapi siang hari ini aku mau ajak teman-teman, maukah kita membiarkan Tuhan untuk melepaskan label itu satu persatu di dalam hidup kita? Maukah kita sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan?
Maukah kita sepenuhnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. So go back to the manual book. Balik lagi kepada firman Tuhan. Dengan kita terus membaca firman Tuhan. Dengan kita terus mengenal siapa Bapa kita. Siapa Tuhan kita. Dengan begitu otomatis kita pun akan mengenal siapa diri kita. Dengan kita membaca firman Tuhan kita tahu. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Otomatis kita tahu kita adalah anak-anak yang sangat dikasihinya. Ketika kita membaca firman Tuhan kita tahu Dia adalah Bapa yang penuh dengan harapan. Otomatis kita pun tahu kita adalah anak-anak Allah yang penuh dengan harapan. Kita punya Bapa yang selalu melebarkan tangannya untuk menerima kita apa adanya. Mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidup. Dialah Allah yang tahu siapa engkau. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Your label does not define your true identity. Hidupmu jauh lebih berharga dibanding penilaian orang tentang dirimu. Hidupmu jauh lebih berharga dibanding label-label yang kau tempel pada dirimu sendiri. Apa yang sedang terjadi, apa yang pernah terjadi dalam hidupmu tidak pernah mendefinisikan siapa engkau di mata Tuhan. Kalau siang hari ini engkau terus melabeli dirimu bahwa engkau adalah orang yang tidak layak. Tuhan aku tidak layak, Tuhan aku tidak layak. Tapi siang hari ini iblis, kau diam. Orang itu adalah kepunyaan Allah. Katakan terus di dalam hatimu, aku anak Allah, aku anak Allah, aku anak Allah. Aku sudah dilayakkan oleh Tuhan. Hidupku sudah ditebus penuhnya di atas kayu salib. Kau tidak berhak lagi atas hidup orang ini. Bapak, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan ajar kami hari demi hari Tuhan. Untuk semakin mengenal Engkau Bapa kami. Untuk kami semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Ajar kami hari demi hari semakin mengenal siapa kami di dalam Engkau. Tuhan, kami mau percayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau lagi hidup terjebak pada label-label yang tidak mendefinisikan siapa kami sebenarnya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Bapa yang selalu ada di dalam setiap musim kami. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang mau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang selalu mau memeluk kami ya Tuhan. Kami percaya seakan selalu ada harapan di dalam Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatanku, ku milikmu. Mari kita deklarasikan dengan iman, katakan haleluya, angkat tanganmu sama-sama. Wah, kekuranganku Kau pun tahu. Haleluya. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku. Ini label kita saudara-saudara, katakan ku milikmu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan beri. Kami percaya dan kami mau lebih percaya tentang apa yang Kau katakan atas kami dibandingkan apa yang orang lain katakan atas kami. Engkau pencipta kami, Engkau yang tahu kami Tuhan dari sejak kami diciptakan. Oleh karena itu terima kasih untuk firman-Mu. Biar karyanya Tuhan di keseharian kami berjalan selayaknya sebagai anak-anak Tuhan. Selayaknya sebagai orang-orang yang generous, selayaknya sebagai orang-orang yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini saya sangat diberkati oleh ibadah kita. Ya, ada yang setuju saudara-saudara, dari awal sampai akhir begitu luar biasa. Nah saudara-saudara, sebagai bagian dari ibadah kita dan menyambung dari firman Tuhan tadi, bahwa dikatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah Tuhan kita adalah Tuhan yang generous saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Nah kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka sudah selayaknya kita juga menjadi orang-orang yang generous. Katakan amin saudara-saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang memberi, oleh karena itu sebagai bagian dari ibadah kita, selayaknya juga kita memberi dan memberi dengan generosity. Katakan amin. Oleh karena ini mari kita siapkan offering kita. Saudara-saudara bisa scan barcode atau QRIS yang ada di depan bangku saudara-saudara. Pastikan saudara-saudara bahwa rekening banknya atas nama GBI PRJ. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Atas usaha yang kami jalankan, atas pekerjaan yang kami jalankan, atas kesehatan, keselamatan keluarga kami. Terima kasih Tuhan bawa kami sampai titik ini karena kami tahu itu karena anugerah Tuhan semesta. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menjalankan pribadi kami, identitas kami sebagai anak-anak Allah yang generous. Oleh karena itu Tuhan, sebagai ibadah kami hari ini kami mau memberikan Tuhan yang dari Tuhan, dan kami mau kembalikan kembali kepada rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan memberi saudara-saudara, dan sambil memberi saudara-saudara ada pengumuman tambahan. Yang pertama adalah saudara-saudara kalau lihat di depan bangku saudara-saudara, selain QRIS rekening untuk persembahan, ada juga satu lagi QRIS untuk angket. Nah saudara-saudara, sebagai 2PM kami Dewasa Muda, we believe in surveys, dan kami tahu juga teman-teman di sini yang bekerja juga kita membutuhkan market research dan segala macamnya. Oleh karena itu boleh dengan segala kerendahan hati saudara-saudara boleh isi angket ibadah kita hari ini, kalau memang memberkatinya kenapa. Ya kalau misalnya kurangnya kenapa, supaya kita bisa review saudara-saudara, dan semakin hari semakin membaik lagi dan semakin membaik lagi. Katakan amin saudara-saudara. Ya silakan review, dan berikutnya ada pengumuman tambahan. Yang kedua yang ini adalah saudara-saudara kalau belum follow IG-nya 2PM, saudara-saudara saya benar-benar rindu untuk teman-teman ikuti follow IG 2PM _@gbprj. @2pm_gbprj. Kenapa? Karena akan ada announcement berikutnya yang bisa menyambung dari tadi teaser tadi yang sudah kita tampilkan. Jadi jangan sampai kelewatan. Siapa yang ada di Cool dan siapa yang follow IG itu akan lebih cepat mendapatkan informasi. Karena yang tidak ikut Cool dan tidak follow, kemungkinan informasi tidak akan datang secara cepat, saudara. Nah yang terakhir saudara, di setiap minggu terakhir di ibadah kita, can't believe July is almost over. Juli hampir habis loh saudara. Ya, saya
memberikan challenge kepada teman-teman sepelayanan saya di awal tahun. Saya bilang, saya rasa 2PM jangan 200-300. Akhir tahun ini harus mencapai 600 orang. Ada amin saudara-saudara? Haleluya. Nah oleh karena itu bawa teman-teman yang lain saudara-saudara untuk menikmati ibadah kita setiap hari Minggu jam 2 siang di sini. Dan setiap minggu terakhir kita punya special event di mana kita bisa saling kenal lagi dan saling connect, yaitu kita adakan yang namanya Coffee Lounge. Coffee Lounge ada di belakang sana, saya tahu ada sudah hampir berapa 200 liter kopi disediakan saudara-saudara. Ya, sudah siap di sana. Nah di Coffee Lounge ini saudara-saudara adalah tempat di mana kita bisa connect lebih lagi. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan, Coffee Lounge menjadi tempat di mana kita bisa menjadi pribadi yang generous. Jadi kalau ada teman-teman yang bergerak untuk memberi kopi atau Kak saya bisa bikin kopi enak, wah please. Ini juga wadah pelayanan untuk kita semua. Kalau ada yang mungkin pinter bikin kue-kue kecil, kue-kue kering, silahkan. Kak, bila bisa ngomong sama Randy, Pastor Randy nanti, Kak saya mau melayaninya gimana? Saya mau memberi dan saya mau memasak dengan cinta kasih. Katakan amin, saudara-saudara. Ya, nah jadi saya berdoa saudara-saudara kita semua dewasa muda di sini 2PM anak-anak Allah, katakan amin. Kita bukan hanya orang-orang yang hanya mengambil, tetapi kita adalah orang yang memberi, dan jadi berkat dimanapun kita berada. Katakan amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, setelah ini kita akan ke belakang, dalam rame-rame, bisa menikmati kopi dan kue-kue kering, saudara-saudara, bisa connect dengan satu yang lain. Dan yang jangan lupa, bulan depan ada juga lagi Coffee Lounge, ngomong sama Pastor Randy, angkat tangan, saya mau melayani Tuhan dengan memberikan kue-kue kering atau mungkin kopi atau minuman yang lain. Ada amin, saudara-saudara? Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita yang melimpah. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat. Berkat yang dari surga, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya nyata dalam hidupmu. Kiranya engkau mulai dari hari ini berjalan hari demi hari mengetahui bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Dan oleh karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya mereka berjalan sesuai dengan identitas yang dari Tuhan. Mereka tahu bahwa hidup mereka berharga, oleh karena itu mereka tidak lagi membuat keputusan-keputusan yang tidak berhikmat. Mereka akan mengambil keputusan-keputusan yang memuliakan nama-Mu. Dan kiranya pekerjaan tangan mereka dibuat berhasil. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, see you at the back. Love to connect with you. God bless you.